Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi ke akun aku, Nabila Azahra. Kali ini aku akan sedikit cerita nih sama kalian berhubung dengan maraknya kasus COVID dan sekarang lagi musim PPKM. Banyak banget hal-hal yang dibatasi, nggak boleh berkerumun, jadi memaksa kita untuk tetap diam di rumah. Dan aku akan sharing apa aja yang biasa aku lakuin ketika aku diam di rumah mengisi liburan semester aku. Yang pertama yang sering banget aku lakuin adalah aku suka baca buku. Ini sebenarnya mulai terjadi ketika musim liburan sih. Kayak salah satu buku yang udah aku selesai baca dan aku suka banget adalah buku Insecurity is My Middle Name. Ini adalah buku yang ditulis oleh Kak Alfi Syahrin dan aku lagi pengen bahas Insecurity is My Middle Name bab kecantikan. Nah, di sini juga aku setuju banget sama Kak Alfi karena Kak Alfi ini kan pembahasan tentang good looking di bab 1 yang artinya ini mungkin paling sering banget dijadiin bahan insecurity oleh teman-teman semua. Aku juga sih mungkin termasuk. Oke, bab 1 dari buku ini judulnya adalah Aku sama sekali nggak good looking. Nah, yang aku dapat dari bab ini adalah bahwa good looking bukan satu-satunya hal yang harus sekali kita perhatikan di dunia ini. Jadi ada banyak banget hal-hal yang bisa kita lebih fokuskan daripada urusan good looking. Nah, di sini juga dijelasin bahwa good looking bisa banyak sekali maknanya. You don't have to be beautiful, you can be educated, and that's still beautiful in some way. You don't have to be beautiful, you can be talented, and that's still beautiful in some way. You don't have to be beautiful, you can be an inspiration, and that's still beautiful in some way. See? You don't have to be beautiful, you can be kind, saving someone's life, and that's still beautiful in some way. Jadi di sini aku dapat poinnya bahwa jadi beautiful itu, jadi good looking itu enggak cuma melulu tentang fisik gitu, tapi tentang gimana personality kita, gimana emosi kita, dan banyak hal lainnya yang bisa bikin kita cantik juga, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Nah, terus di sini Kak Alfi juga kasih bab 2. Tapi kenapa sih yang good looking yang selalu dipilih? Oke, dari bab ini aku dapat insight bahwa kita misalkan ya teman-teman, misalkan seorang HRD di suatu perusahaan akan memilih satu orang untuk menjabat di salah satu posisi. Taruhlah ada 2 orang pelamar. Orang A, dia ini punya public speaking yang bagus, dia punya CV dengan rentetan pengalaman organisasi, IPK yang bagus, prestasi yang bagus, dan dia good looking, dan ada orang lain, orang si B misalkan, dia juga melamar di posisi tertentu, dia punya public speaking yang bagus, CV-nya bagus, dia berpengalaman dalam banyak hal, organisasi, kepanitiaan, dan kegiatan volunteering lainnya misalkan. Kemudian dia punya IPK dan prestasi yang bagus, tapi dia kurang memperhatikan penampilannya gitu. Nah, dalam 2 hal ini, teman-teman tentu bisa milih kan ya, kira-kira siapa sih yang bakal dipilih gitu. Dan iya, jawabannya benar, yang akan lebih dipilih adalah si A gitu. Dia punya kualifikasi yang sama dengan si B, tapi poin good looking ini jadi poin plus yang pada akhirnya mungkin kita kebanyakan juga akan memilih orang yang lebih good looking gitu ya, enak dipandang, ramah misalkan, dan punya personality yang bagus gitu. Nah, terus kenapa sih kebanyakan orang mikirin good looking mulu? Sebenarnya banyak banget nih, tadi kan di bab 1 udah dibilang banyak banget yang bisa diperhatikan selain dari good looking. Nah, mari kita ambil kesimpulan kayak gini guys. Emang good looking ini hanya 1 poin plus yang jadi pertimbangan dibandingkan banyak poin-poin lainnya. Tapi sebagai orang yang juga pengen berproses gitu ya, proses yang harus kita tempuh bukan hanya tentang urusan belajar, bukan hanya tentang urusan skill dan lain sebagainya, tapi juga harus penting ini 1 poin ini, karena ternyata di masyarakat kita poin ini juga jadi pertimbangan yang cukup penting. Jadi kenapa enggak kita memperbaiki tampilan secara fisik gitu, good looking, toh sebaik-baiknya hamba adalah yang memelihara ciptaannya gitu. Nah, ngomongin good looking dan rawat fisik, sekarang aku lagi suka banget untuk nyoba skincare yang baru. Aku juga anaknya cenderung suka sih, sebenarnya meskipun tidak
berorientasi untuk membuat wajahku sangat cantik seperti kebanyakan orang, karena banyak juga ya yang lebih cantik, yang lebih glowing, mulus, dan lain sebagainya. Tapi aku cenderung yang hobi, seneng aja gitu merawat diri. Nah, sekarang aku lagi suka banget coba produknya Glow Tint Serum dari Scarlett. Ini produk baru dan aku sangat excited sih untuk nyoba. Makanya aku udah coba ini selama 1 minggu yang lalu. Dan produk ini klaimnya sih bisa bikin kita lebih glowing gitu. Nah, seperti biasa dia ini pakai pipet juga. Ini ciri khas banget sih Scarlett, selalu pakai packaging yang aman banget untuk ditetesin ke muka. Pastinya dia udah BPOM, dan mari kita lihat ada kandungan apa aja di dalamnya. Yang pertama, dia ada kandungan tranexamide acid yang berfungsi untuk meredakan peradangan pada kulit, melindungi dari paparan sinar UV, serta meratakan warna kulit. Nah, yang kedua, dia juga mengandung niacinamide yang berfungsi untuk melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam, dan mengendalikan produksi minyak berlebih yang ada pada wajah. Nah, yang ketiga, dia mengandung geranium oil yang berfungsi untuk menyamarkan garis halus pada wajah dan mengurangi proses terjadinya penuaan pada kulit. Dan yang terakhir, dia punya kandungan allantoin yang kaya akan antioksidan sehingga bisa merangsang terjadinya pertumbuhan kolagen pada kulit kita. Nah, setelah aku pakai ini selama 1 minggu ke belakang, kulit aku cenderung lebih teksturnya lebih enak gitu. Dan untuk sekarang aku lagi punya jerawat karena sebentar lagi aku akan masuk ke periode bulanan seorang wanita. Jadi ini ya udahlah ya, namanya tamu bulanan, suka ada aja gitu oleh-olehnya. Terus aku suka banget sama produknya Glow Tanning Serum dari Scarlett karena dia bisa dikombinasikan dengan produk acne serumnya. Jadi kalau kalian tahu guys, kebanyakan produk-produk acne itu biasanya nggak boleh dicampurkan atau nggak boleh dikombinasikan dengan produk-produk yang mengandung whitening gitu. Jadi kayak kalau misalkan kamu berjerawat, fokus dulu nih sama pengobatan untuk jerawatnya, baru dilakukan pengobatan atau perawatan untuk mempercerah atau pakai produk-produk yang bikin glowing gitu ya, yang mencerahkan. Tapi si Glow Tanning Serum Scarlett ini dia bisa dikombinasikan dengan penggunaan acne serum. Nah, kalau kalian penasaran kira-kira gimana cara pakainya, kebetulan aku tadi udah cuci muka. Sekarang mari kita coba. Karena aku sekarang lagi ada jerawat di sini, jadi aku akan pakein acne serumnya di spot aja, di tempat yang berjerawat. Oke. Habis itu untuk bagian wajah yang lain yang gak berjerawat, aku akan pakai yang Brightly Ever After Serum. Dan setelah itu langsung aja akan aku aplikasikan Glow Tanning dari Serum Scarlett. Dia tuh warnanya putih gitu guys. Dan ini hasilnya setelah Glow Tanning Serumnya udah diaplikasikan merata ke seluruh bagian wajah aku. Aku ngerasa wajah aku jadi lebih kenyal gitu, terus dia mencerahkan juga. Dan tekstur aku awalnya di sini banyak banget beruntusan, agak better gitu ya setelah pakai Glow Tanning Serum dari Scarlett. Ternyata selain dia bisa bikin kulit kita lebih glowing, dia juga bisa memperbaiki skin barrier kita. Karena kebanyakan dari kita kalau misalkan udah nyoba skincare ganti-ganti gitu, kebanyakan kan skin barrier-nya rusak gitu ya, pertahanan kulitnya rusak. Nah, ternyata si Glow Tanning Serum dari Scarlett ini dia juga bisa membantu untuk memperbaiki skin barrier kita. Dan pastinya dia sudah BPOM, harganya juga murah banget. Dia 75.000 per satuan kayak gini, isinya 30 ml. Kalian bisa order di official store-nya Scarlett_Whitening atau bisa via link yang udah aku cantumkan di description box. Jangan lupa untuk tetap merawat diri, baik itu secara personality, skill, dan juga merawat tubuh
tentunya. Pokoknya meskipun good looking itu hanya salah satu bagian dari sekian banyak pertimbangan, tapi nggak salah juga kalau kita tetap memperhatikan bagaimana cara kita merawat diri kita. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Semoga kita semua selalu sehat dan juga bahagia selalu meskipun keadaan pandemi ini belum tahu sih kapan selesainya, tapi semoga cepat selesai karena udah nggak sabar nih, pengen banget main dan ketemu sama teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk tetap tonton video aku yang lain. See you next time. Bye bye.